Di tengah semua upaya diplomasi dan seruan tanpa henti untuk perdamaian, ada satu ganjalan besar yang membuat semuanya seakan buntu. Satu syarat yang bagi satu pihak adalah harga mati untuk perdamaian, tapi bagi pihak lain terasa seperti permintaan untuk bunuh diri. Syarat itu adalah pelucutan senjata Hamas. Proses perdamaian di Timur Tengah itu sudah seperti labirin rumit, penuh dengan sejarah kelam dan jalan buntu politik. Nah, di tengah labirin itu sekarang, ada satu tembok raksasa. Permintaan agar Hamas, kekuatan yang berkuasa di Gaza, meletakkan semua senjatanya. Bagi Israel dan negara-negara barat, ini adalah syarat yang tidak bisa ditawar demi keamanan jangka panjang. Namun bagi Hamas, ini adalah garis merah yang tidak akan pernah mereka lewati. Ini bukan lagi sekadar negosiasi soal jumlah roket, ini sudah menjadi pertanyaan fundamental tentang keberadaan, kepercayaan, dan masa depan sebuah bangsa. Pertanyaannya bukan lagi kapan perang akan berakhir, tapi kenapa satu syarat ini jadi mustahil dipenuhi, dan bagaimana penolakan Hamas ini justru mengguncang seluruh proses perdamaian dan membuat dunia terbelah. Di satu sisi, dunia menuntut perdamaian. Para diplomat sibuk berunding di berbagai negara, mencoba mencari celah kesepakatan. Di sisi lain, para pejuang Al-Qassam tetap memegang erat senjata mereka di Gaza. Tapi, sadarkah Anda, bagi Hamas, menyerahkan senjata bukan cuma berarti kalah perang. Bagi mereka, itu artinya akhir dari gerakan mereka dan hilangnya satu-satunya jaminan yang mereka yakini bisa melindungi masa depan Palestina. Video ini akan membongkar bagaimana satu permintaan untuk meletakkan senjata justru menjadi pemicu yang mengguncang seluruh proses perdamaian di Timur Tengah. Untuk paham kenapa senjata begitu sakral bagi Hamas, kita harus lihat lagi akarnya. Hamas tumbuh dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Palestina pada akhir tahun 1987, di tengah gejolak Intifada pertama. Awalnya, fokus mereka lebih ke kegiatan sosial keagamaan, membangun sekolah, klinik, dan jaringan bantuan sosial. Namun, konflik yang terus memanas dengan Israel mengubah arah gerakan ini. Piagam Hamas tahun 1988 secara terang-terangan menolak negosiasi dan menyerukan perlawanan bersenjata sebagai satu-satunya jalan untuk membebaskan Palestina. Pembentukan Brigade Izz ad-Din Al-Qassam sebagai sayap militer menjadi titik balik. Senjata bukan lagi sekadar alat, tapi bagian dari strategi politik. Saat PLO dan Fatah memilih jalan perundingan lewat perjanjian Oslo, Hamas justru makin gencar melancarkan serangan. Mereka memposisikan diri sebagai satu-satunya penjaga api perlawanan sejati. Kemenangan Hamas di pemilu 2006 dan pengambil alihan Gaza pada 2007 semakin mengukuhkan posisi ini. Sejak itu, senjata mereka bukan hanya untuk melawan Israel, tapi juga jadi alat untuk mempertahankan kekuasaan di Gaza dan melawan saingan politik mereka, Fatah. 4 alasan utama penolakan pelucutan senjata. Pertama, senjata adalah jaminan eksistensi dan daya tawar politik. Bagi Hamas, tanpa senjata, mereka tak punya kekuatan untuk menuntut hak-hak Palestina. Kedua, ketidakpercayaan historis. Hamas belajar dari kegagalan perjanjian Oslo dan melihat kompromi tanpa jaminan internasional hanyalah jebakan. Ketiga, dinamika politik internal Palestina. Pelucutan senjata akan terlihat sebagai penyerahan, bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada Fatah. Keempat, senjata sebagai simbol perlawanan dan harga diri. Bagi banyak warga Palestina, senjata adalah satu-satunya simbol bahwa mereka belum tunduk. Meletakkan senjata terasa seperti menyerah total, secara militer dan psikologis. Awal Agustus 2025, dunia diguncang laporan bahwa Hamas bersedia melucuti senjata sebagai bagian dari kesepakatan rekonstruksi Gaza. Delegasi dari Witkoff Group dan tokoh-tokoh pro-barat datang ke Gaza, membawa visi pembangunan besar. Tapi Hamas langsung membantah. Mereka menyebut laporan itu bohong, dan menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya memutihkan pendudukan. Pernyataan keras dari Hamas menegaskan satu hal. Mereka tidak pernah menyatakan siap menyerahkan senjata. Dan mereka menganggap narasi itu sebagai cara untuk menjebak mereka secara politik dan memecah belah solidaritas Palestina. Blok Barat menuntut pelucutan senjata sebagai syarat utama damai. Tapi di sisi lain, dunia Islam dan Global South melihat ini sebagai standar ganda. Israel tetap bersenjata lengkap, tapi pihak yang dijajah
diminta meletakkan senjata duluan. Negara-negara Arab juga terpecah. Beberapa mendorong Hamas menyerahkan Gaza ke otoritas Palestina. Tapi rakyat di jalanan Arab tetap melihat Hamas sebagai simbol perlawanan. Dan justru merasa curiga pada setiap upaya damai yang datang dari aktor luar, tanpa keterlibatan penuh rakyat Palestina. Siapa yang berhak bicara atas nama Palestina? Kebingungan ini membawa kita ke pertanyaan lebih dalam. Siapa yang sebenarnya mewakili Palestina? Hamas dengan senjatanya, Fatah dengan diplomasi, atau negara-negara luar yang sibuk merancang masa depan Gaza tanpa mengajak rakyat Gaza? Ketika narasi perdamaian dibangun oleh aktor luar, risiko false peace sangat besar. Damai di atas kertas, tapi penuh ledakan di lapangan. Pelucutan senjata Hamas bukan sekadar syarat teknis. Ini soal eksistensi, harga diri, sejarah, dan ketidakpercayaan. Bagi Israel, ini soal keamanan. Bagi Hamas, ini soal kelangsungan hidup. Dan selama tidak ada jaminan nyata atas kedaulatan Palestina, senjata itu akan terus mereka genggam. Dunia boleh menuntut damai, tapi damai punya arti yang berbeda bagi tiap pihak. Selama jurang ketidakpercayaan belum dijembatani, damai sejati hanya akan jadi mimpi. Menurut Anda, adakah jalan tengah untuk keluar dari kebuntuan ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Agnifarta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.